Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisko Viva Sibuan. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis dan dari kelas 1 C. Di sini saya akan menjawab tugas saya dari pelajaran PKN. Tugas pertama yaitu mengapa kolonial memecah masyarakat menjadi beberapa kelompok, yaitu Eropa, keturunan, dan pribumi. Apa tujuannya? Masyarakat Indonesia pada masa kolonial Eropa dibedakan dalam beberapa golongan atau garis warna. Garis warna atau perbedaan warna kulit pada tanah jajahan sangat ketat diberlakukan oleh kolonial Eropa. Pemerintah kolonial Belanda umpamanya membagi golongan sosial di Indonesia berdasarkan kepada hukum dan keturunan atau status sosial. Bagian masyarakat menurut hukum Belanda terdiri atas A. Golongan Eropa, B. Golongan Indo, C. Golongan Timur Asing, D. Golongan Bumi Putera. 2. Pembagian masyarakat menurut keturunan atau status sosial terdiri atas A. Golongan bangsawan atau aristokrat, B. Pemimpin adat, C. Pemimpin agama, D. Rakyat biasa. Berdasarkan golongan sosial tersebut, orang-orang Eropa dianggap sebagai ras tertinggi. Kedua, orang-orang Indo atau keturunan pribumi dan Eropa. Ketiga, orang-orang keturunan Timur Asing atau Cina. Dan terakhir, ketiga, orang-orang keturunan pribumi atau Indonesia. Kedudukan seseorang pribumi tersebut dalam perkembangannya dibedakan pada aspek keturunan, pekerjaan, dan pendidikan. Tujuannya adalah pembangunan kelas tersebut sebenarnya untuk menunjukkan pada kaum pribumi bahwa bangsa kulit putih kedudukannya jauh lebih tinggi dari kulit berwarna. Nomor 2, mengapa Soeharto memberikan hak khusus dalam bidang ekonomi kepada etnis Cina sembari mendiskriminasikan hak-hak sipil mereka? Karena sejak zaman kerajaan Majapahit, kedekatan orang-orang Tionghoa dengan kerajaan yang berkuasa pada saat itu, diantaranya Majapahit. Abad pada masa kekuasaan Hayam Wuruk memberi banyak keuntungan, diantaranya muncul berbagai perlakuan istimewa terhadap orang asing dengan memberikan kedudukan setara dengan pejabat dan memberikan wewenang kepada orang-orang asing, di antaranya adalah orang Tionghoa. Tak heran jika berbagai perlakuan istimewa didapatkan oleh orang-orang Tionghoa karena keberadaan mereka bisa dikatakan sangat berpengaruh besar dalam perkembangan perekonomian di tanah Jawa, khususnya kemakmuran Majapahit. Orang-orang Tionghoa yang menetap di Jawa mengembangkan kota-kota pelabuhan penting di pantai utara seperti Gresik, Tuban, dan Surabaya. Mereka adalah pionir pertama dari imigran-imigran Tionghoa ke Nanyang atau Lautan Selatan. Hal ini ternyata mengantarkan kerajaan Majapahit pada perdagangan internasional dan menjadikan sebagai pasar komoditif berkualitas dari India dan Cina. Dan pada zaman Soeharto, asing merujuk kepada negara atau pemerintahan asing yang melancarkan investasi ekonomi Indonesia, sementara asing merujuk kepada kelompok minoritas Tionghoa yang dianggap memiliki kekuasaan besar dalam bidang ekonomi di Indonesia. Penelitian Amy Friedman dari Franklin dan Marshall College Amerika Serikat menyebut bahwa kebencian terhadap etnis Tionghoa merupakan hasil dari politik pecah belah Soeharto. Dalam penelitian berjudul Political Institution and Ethnic Chinese Identity Indonesia, Friedman menyebut Soeharto memaksa masyarakat Tionghoa untuk melakukan asimilasi sembari mengidentifikasi mereka sebagai bukan pribumi. Sebagian kecil etnis Tionghoa di Indonesia pada masa Soeharto menikmati berbagai fasilitas investasi sehingga menjadi sangat kaya. Sekelompok kecil ini akhirnya dianggap sebagai representasi seluruh etnis Tionghoa sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan dan punya kekayaan dengan cara yang culas. Kejatuhan Soeharto pada 1998 membuat pembedaan ini menjadi semakin rumit. Kerusuhan yang muncul di berbagai kota di Indonesia menargetkan masyarakat Tionghoa sebagai sasaran kebencian.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau jawaban yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.